Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Gimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar ya, dan kita selalu diberi kesehatan agar bisa menjalani puasa Ramadan tahun ini dengan mudah gitu ya. Teman-teman, di video kali ini kita akan membuat sebuah project Arduino lagi, project sederhana, yaitu membuat sistem absen menggunakan RFID ERC522 gitu ya. Nah, di sini untuk alatnya ini kita akan jadikan sebagai pembaca datanya gitu ya. Nah, nanti disimpannya itu di software di komputernya gitu ya. Jadi alat ini harus selalu terhubung ke komputer. Nah, itulah kekurangannya teman-teman. Bagaimana cara saya membuatnya? Langsung saja simak videonya. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini ada Arduino Nano. Kemudian di sini ada push button. Lalu ada buzzer. Kemudian ada LCD I2C 16x2. Nah, selanjutnya ada modul RFID ERC522. Yang punya saya ini yang support iktp gitu ya. Kemudian ada modul RTC DS3231. Nah, kemudian breadboard. Lalu pastinya beberapa kartu ya. Nah, seperti ini. Saya menggunakan kartu bawaan dan juga KTP ya. Lalu pastinya beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya. Untuk rangkaiannya bisa kalian lihat sebagai berikut, atau bisa kalian download, linknya ada di deskripsi. Teman-teman, setelah kalian rangkai seperti ini, kita hubungkan Arduino ke komputer. Dan langsung kita ke programnya. Teman-teman, untuk codingnya kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang codingnya ya. Nah, pertama di sini saya menggunakan library SPI ya, library bawaan. Kemudian saya menggunakan library dari MFRC 522 ya untuk modul RFID-nya. Kemudian saya menggunakan library RTClib, kemudian library I2C untuk LCD-nya, lalu library wire.h ya, ini library bawaan juga. Ini untuk pin dari RFID-nya ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman untuk alamat dari I2C-nya ya. Saya sudah pernah bahas di video saya tentang LCD. Kalian bisa tonton di pojok kanan atas ya. Kebanyakan modul-modul yang dijual alamat I2C-nya 0x27 ya. Tapi di sini saya sedang menggunakan
LCD yang alamat I2C-nya 0x3F ya. Jika tidak muncul tampilan, kalian bisa ganti 0x27. Oke. Nah, di sini untuk pin yang saya pakai untuk buzzer di pin 5. Lalu untuk modenya gitu ya, nanti kita bisa ubah untuk mode masuk dan mode pulang gitu ya untuk absennya. Nah, di pin A0. Oke, kemudian di sini saya buat tipe data ya untuk kartunya, membaca kartunya 7 ya, 7 byte artinya. Nah, di sini kalian sesuaikan saja ya untuk tipe-tipe kartunya. Ya, di sini untuk kartu bawaan RFID-nya dia ininya 4 byte ya, besar ID-nya gitu ya. Nah, untuk di sini untuk kartu yang keempat ini besarnya 7 byte, saya menggunakan iktp gitu ya, iktp besar dari ini ID kartunya 7 byte ya, seperti ini. Oke, nanti kalian sesuaikan saja. Nah, perlu diingat ya untuk modul RC522 ini ada yang support untuk iktp, ada juga yang tidak support untuk iktp ya. Kebetulan yang saya punya ini dia support iktp gitu ya. Nah, oke, kemudian di sini saya buat tipe data gitu ya. Untuk ID, untuk nama, lalu jabatan, dan di sini untuk kondisi ya. Untuk kondisinya status kartu, lalu di sini sudah absen gitu ya. Lalu juga ada modenya ya. Nah, oke, kemudian ini untuk settingan-settingan lainnya ya, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, kemudian untuk mengatur waktu dan tanggal di sini saya buat secara manual saja ya di codingnya ya. Kalian bisa atur waktu dan tanggalnya di sini ya. Kalian hapus untuk komennya ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan mengatur untuk tanggal dan juga jamnya gitu ya. Oke, kemudian nah di sini dia untuk data yang akan dikirimkan ke Excel-nya nanti ya. Nah, oke, kemudian dia akan print di LCD. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Jika push button mode ditekan ya, maka mode pulang sama dengan tidak mode pulang, artinya dia akan kebalikan dari mode pulang. Nah, pertama di sini mode pulangnya kita buat dia false ya, artinya dia akan ada di mode absen masuk gitu ya, karena mode pulangnya dia false. Nah, ketika ditekan maka dia akan berganti menjadi true. Nah, ketika jadi true, maka dia akan berada di mode pulang gitu ya. Nah, lalu ketika kita tekan lagi, maka dia akan menjadi false lagi. Seperti itu ya, seterusnya. Dia akan membalik terus. Nah, ini untuk ini tidak perlu ya. Kita hapus saja. Oke. Nah, kemudian di sini untuk LCD akan print jam, menit, dan detik ya. Oke, kemudian nah, jika mode pulangnya true, maka dia akan print absen pulang. Jika tidak, maka dia akan print absen masuk. Oke, di sini untuk pembacaan dari kartu RFID-nya gitu ya. Nah, di sini dia akan print untuk UID-nya gitu ya, UID dari kartu teman-teman. Nanti kalian bisa tambahkan gitu ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, di sini sudah absennya false, lalu status kartunya true. Artinya jika dia membaca benar gitu ya, maka status kartunya true gitu ya. Artinya yang sudah terdaftar gitu ya. Nah, di sini jika yang dibaca kartunya adalah kartu 1
maka dia akan ID-nya sama dengan 1, lalu namanya akan menjadi Ali Mulyadi dan jabatannya CEO gitu ya. Nah, jika yang dibaca itu kartu 2, maka dia akan set ID-nya menjadi 2, lalu namanya Dani A dan jabatannya HRD. Begitupun seterusnya gitu ya. Bisa kalian tambahkan banyak kartu di sini tadi ya. Sesuaikan, lalu nanti kalian tinggal tambahkan saja untuk ininya di sini ya, else if gitu ya. Nah, di sini saya buat kondisi juga ya. Jika dia sudah absen, maka tidak bisa absen 2 kali gitu ya. Ini untuk mencegah datanya terduplikat gitu ya. Jadi ketika dia sudah absen, maka kondisi dari sudah absennya true. Nah, kita buat logika di sini. Jika status kartunya true, nah dan kondisi sudah absennya false. Nah, kalau dia udah absen 2 kali kan artinya kondisi ini tidak terpenuhi gitu ya. Jadi dia akan ada di posisi ini gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah absennya false, nah kita cek lagi untuk mode pulangnya gitu ya. Nah, jika mode pulangnya false, maka dia akan print untuk jam masuk gitu ya. Nah, di sini jika mode pulangnya true ya, maka dia akan print untuk ini pulang ya, untuk absen pulang, jam pulang. Nah, dia akan membunyikan buzzer, lalu dia akan clear LCD dan dia akan berhenti membaca untuk kartu RFID-nya. Oke, seperti itu. Ini tidak perlu ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk codingannya ya. Nah, setelah itu kita langsung saja upload programnya ke Arduino. Sini kalian pilih tools, lalu di sini saya pilih board untuk Arduino Nano ya, dan portnya di COM3. Oke, setelah itu kita langsung upload ke Arduino-nya ya. Oke, kita tunggu hingga proses upload ini selesai ya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah done uploading ya. Kita langsung menuju ke alatnya ya. Nah, untuk pertama-tama di sini kalian buka serial monitor terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk datanya ya. Nah, seperti ini, sel. Tunggu sebentar, saya kecilin. Oke, seperti ini ya. Nah, pertama di sini kita akan scan untuk kartu yang sudah saya daftarkan ya. Untuk kartu yang sudah saya daftarkan. Nah, di sini oke, tunggu sebentar. Nah, oke, seperti ini ya. Ini kartu yang sudah saya daftarkan ya, kartu-kartu ini ya. Nah, kita coba scan. Nah, dia akan print seperti ini ya untuk datanya. Dia akan print ID-nya, lalu dia akan print data untuk dikirimkan ke Excel-nya gitu ya. Nah, jika kita absen yang kedua kali, nah maka dia akan print sudah absen ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, di LCD juga dia akan print sudah absen. Nah, kita coba untuk kartu lainnya ya. Nah, untuk kartu lainnya seperti ini. Dia tipe datanya UID-nya seperti ini ya. Nah, lalu dia akan mengirim data seperti ini untuk absennya ke Excel-nya gitu ya, data Excel-nya. Oke, lalu jika di scan lagi, maka dia akan berada di mode absen. Oke, sekarang bagaimana cara menambahkan untuk kartunya ya. Nah, misal di sini saya ada kartu yang belum didaftarkan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah,
kita scan kartunya. Nah, seperti itu. Nah, di LCD dia tidak akan tampil apa-apa ya. Nah, lalu di serial monitor dia hanya akan tampil UID karena kartunya belum kita daftarkan gitu ya. Jadi kita tinggal daftarkan kartunya. Di sini gampang ya. Contoh misal di sini, oke, saya akan ini ya. Nah, misal saya copy ini ya. Nah, saya copy. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Nah, lalu kita copy saja ini ya. Kita copy, kita paste, lalu ini kita ganti menjadi kartu 5 ya. Nah, lalu data UID-nya dia 4 byte ya. Nah, kita masuk gantikan ke sini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita buat logika untuk ininya ya, untuk data kartunya. Nah, seperti ini. Saya akan tambahkan dia seperti ini, tinggal kita paste saja. Lalu kita ubah ini menjadi kartu 5. Nah, dan namanya terserah ya, ini ID-nya 5. Nah, namanya misal di sini saya buat Ayu misalnya ya. Nah, jabatannya misalnya udahlah sama aja lah, administrasi juga lah ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah atur jamnya ya, jam untuk mengikuti dari tanggal dan juga jam uploadnya ya. Di sini mengikuti tanggal dan jam komputer ya. Bisa diperhatikan sama ya jamnya ya. Seperti ini. Nah, beda sedikit gitu ya. Oke, nah di sini kalian untuk komen lagi gitu ya, seperti ini ya, agar dia setiap diupload programnya tidak akan mengatur jamnya lagi gitu ya. Jadi jam sekali atur saja gitu ya. Nah, jika sudah kalian komen saja seperti ini seterusnya gitu ya. Jadi supaya tidak mengatur jamnya setiap saat kita upload gitu ya. Jadi ini sudah teratur jamnya teman-teman ya. Jadi kita komen lagi seperti ini gitu ya. Jadi dia tidak akan mengulang jamnya gitu ya. Oke, kemudian kita sudah tambahkan tadi kartu ID-nya ya, untuk nama Ayu. Nah, dan di sini kita langsung upload saja programnya lagi gitu ya. Oke, kita upload. Nah, sudah berhasil upload. Oke, kemudian kita buka serial monitor kembali ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita scan tadi kartu yang baru kita daftarkan, apakah datanya sudah masuk gitu ya. Kita coba scan. Nah, bisa diperhatikan dia sudah bisa ya. Nah, seperti ini, namanya Ayu, ID-nya. Oke, kemudian setelah sudah bisa seperti ini, kita close saja untuk serial monitornya. Nah, untuk mengambil datanya dari Arduino, kita memerlukan Microsoft Excel-nya ya. Nah, seperti ini, nanti kalian bisa download ya, linknya ada di deskripsi. Oke, kita tinggal ekstrak saja ya untuk filenya ya. Nah, misal di sini saya ekstrak. Nah, kalian buka yang Excel gitu ya, yang ini ya. Nah, untuk ini Word kalian bisa baca-baca sendiri ya, ataupun untuk codingan defaultnya seperti ini ya, bisa kalian pelajari juga. Nah, di sini saya akan membuka Excel-nya saja ya. Ya, karena supaya mempercepat durasi dari videonya. Nah, seperti ini, kita tunggu hingga dia terbuka ya.
Nah, dia sudah terbuka seperti ini. Nah, kita pertama klik open ini ya, open PLX DAQ UI. Oh, dia ini ya. Kalian pertama di sini enable content terlebih dahulu ya. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Oke, pertama kalian enable content, lalu dia akan terbuka seperti ini ya. Nah, kemudian kalian bisa pilih di sini untuk portnya. Nah, di sini saya menggunakan port 3 dan baud rate-nya di 9600 ya. Tadi kan saya set untuk 1600 ya. Maksudnya 9600. Nah, di sini baud rate. Oke. Nah, kalian langsung klik saja connect gitu ya. Seperti ini. Nah, nanti dia akan mereset datanya ya. Nah, dia sudah mereset data seperti ini. Oke, jika sudah connect seperti ini ya, ini kita pinggirin saja. Nah, di sini kita langsung bisa scan kartunya ya. Nah, misal di sini kan dia absen masuk ya. Nah, nanti dia akan print waktunya di time in gitu ya. Nah, seperti ini misal saya absen ya untuk kartu yang pertama. Nah, seperti ini bisa diperhatikan ya, dia langsung muncul datanya. Untuk ID-nya ID 3, lalu untuk harinya atau tanggalnya Minggu tanggal 18 bulan 4 2021, namanya Rahma S. Nah, ini untuk card ID-nya saya ubah ke hexa ya, untuk hexa. Nah, di codingannya seperti ini, tadi saya lupa jelasin. Nah, bisa diperhatikan nih, print hex untuk UID-nya ya. UID dari tipe byte-nya dan UID size. Nah, bisa diperhatikan di sini untuk print hex-nya. Tunggu paling bawah dia. Nah, seperti ini ya. Dia akan print dikali hexa ya, angka hexa. Oke. Jadinya seperti ini. Nah, oke, kita coba untuk kartu yang kedua ya. Nah, untuk kartu yang kedua kita coba. Nah, dia masuk ya. Untuk ID-nya ID 2, lalu namanya Dani A, ID-nya ini, jabatan HRD, dan time in. Nah, ini jika kita absen lagi ya, maka dia tidak akan masuk untuk datanya ya. Nah, bacaannya di LCD dia sudah absen gitu ya. Dia tidak akan bisa absen kembali. Oke. Lalu untuk ini iktp kita coba. Nah, dia juga bisa ya masuk seperti ini datanya. Oke, kita gedein. Nah, di sini sama ya, iktp juga untuk card ID-nya saya ubah ke hexa ya. Nah, oke, kemudian kartu keempat kita coba. Nah, bisa diperhatikan ID-nya 1, ininya, namanya, dan jabatannya juga. Nah, time-nya masih time in ya, karena masih di absen masuk ya. Nah, kita coba kartu terakhir. Nah, bisa diperhatikan yang baru kita tambahkan tadi, ID-nya 5, namanya Ayu ya. Dan ini untuk kartu ID-nya, lalu time in. Nah, oke, sekarang bagaimana untuk kita ke mode pulangnya gitu ya, atau kita print timeoutnya gitu ya. Nah, kalian bisa klik untuk button yang tadi ya, yang di A0. Oke, seperti ini kita klik. Nah, dia akan berubah menjadi mode pulang ya. Nah, jika ada di mode pulang, maka dia akan print untuk timeoutnya ya. Kita akan coba. Nah, bisa diperhatikan ya, dia print untuk timeoutnya ya, timeout pulang seperti ini. Nah, sama untuk semua kartu seperti itu ya. Nah, bisa diperhatikan timeout.
coba timeout ya, lalu terakhir timeout ya. Nah oke, seperti itu teman-teman. Nah kita bisa save filenya ya, file tersebut bisa kita save di sini, kita save. Nah kita save untuk ininya ya, untuk data kita ya, jadi kita bisa save ya, ataupun tidak juga tidak masalah gitu ya, seperti ini saja. Nah di sini ada banyak pilihan ya sebenarnya di ininya ya, di softwarenya ya. Ini buatan dari NetDevil ya. Nah di sini ada custom box, tapi saya nggak ngerti ya ini maksudnya apa ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Nah kalau ini reset on connect, jika dia connect maka dia akan reset ya. Nah ini kan saya tidak centang ya, kita akan coba diskonekkan. Nah lalu konekkan kembali, apakah datanya hilang atau tidak ya. Oh ternyata tetap ya, datanya akan hilang gitu ya. Nah berarti kalian bisa save untuk data-datanya tadi tersebut gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara mengurutkan untuk absen gitu ya. Kadang kita bingung kan, misal kita absen seperti ini nih, misal kita ada di mode masuk ya. Nah kita absen misal, nah seperti ini. Oke. Nah kita ke mode pulang coba. Nah kita acak aja ya. Nah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah oke, nah seperti ini ya, tipe maksudnya ininya ngacak ya, untuk ID-nya, untuk ininya. Jadi kita nggak tahu dia masuk jam berapa, pulang jam berapa gitu ya. Masa kita nyariin satu-satu kan nggak mungkin gitu ya. Nah di sini saya punya trik khusus ya. Jadi kalian bisa blok untuk semuanya terlebih dahulu ya. Lalu kalian bisa klik kanan pada mouse dan pilih ini ya, sort. Nah kalian pilih kostum sort ya. Nah di sini akan muncul. Nah kalian di sini bisa pilih nama ya, bisa pilih nama, pilih tanggal, pilih ID, ataupun card ID, ataupun jabatan gitu ya. Nah di sini saya akan pilih untuk ID ya, supaya ID-nya berurutan gitu ya. Jadi kita lebih gampang dalam proses penghitungan absennya gitu ya. Nah kalian klik OK. Nah bisa diperhatikan datanya jadi berurut ya. ID 1 dia masuk jam segini lalu keluar jam segini, ID 2 masuk jam segini lalu keluar jam segini ya, dan seterusnya berurutan teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk sistem absen ini ya. Kalian bisa download ya semua bahan-bahannya, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa coba sendiri membuatnya, dan kalian bisa berkreasi sendiri di codingan tersebut gitu ya. Oke teman-teman, mungkin demikian video dari saya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, lalu komen di bawah, dan share, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.